Yang 5, itulah salatnya. Coba kita periksa. Pertama, salat itu. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbir atau ihram. Sesudah takbir itu kita menghadap kepada zat Allah. Sesudah kita menghadap kepada zat Allah, maka kita pun berpuasa. Apa arti puasa? Tidak ada nafsu. Karena kita khusyuk menghadap kepada zat Allah, maka tidak ada nafsu. Itu yang dinyatakan oleh Rasul adalah puasa. Sesudah berpuasa kita mengeluarkan zakat. Nah, baru kita berhadapan dengan zat Allah, mengeluarkan zakat. Maka keluarlah penyerahannya doa iftitah. Nah, itu. Mana doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita bilang, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita tak punya milik lagi. Kita sudah berjanji kepada Allah, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, kita tidak punya milik diri lagi. Tidak punya milik salat, tidak punya milik ibadah. Salat dan ibadah milik Allah. Itu yang ditegakkan itu. Nah, kemudian Rasul mengatakan kepada kita, umat mautu qabla anta mautu, matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Di situ kita merasakan mati karena tidak ada punya diri lagi. Maka berlakulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Maka diterima Allah minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Maka Allah menunjukkan dirinya berdiri, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ruku, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sujud, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Duduk, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semata-mata Allah yang Maha Besar. Yang melakukan salat itu kita tidak ada lagi. Kita sudah kembali kepada Allah. Nah, ini yang dinyatakan yang alukan wa kabbiru takbira. Besarkanlah Tuhanmu itu dengan sempurna kebesarannya. Nah, ini zakat. Masuk haji. Mana haji? Menghadap kiblat. Mana kiblat yang kita hadap di dalam salat itu? Bukan Ka'bah ya. Baitullah. Mana Baitullah? Mana rumah Allah? Jika kita dapat menghadap Baitullah, itulah yang dihajikan Allah. Apabila tidak dapat menghadap kepada Baitullah, maka tidak dihajikan oleh Allah. Kemudian yang kelima, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tidak bisa dibawa ke dalam salat. Lagipun di rukun 13 tidak ada 2 kalimat syahadat, yang ada tahayat awal dan tahayat akhir. 2 kalimat syahadat kenapa tak bisa dibawa di dalam salat? Karena ada wujud kita, karena ada kita menjadi saksi. Asyhadu la ilaha illallah. Kita menjadi saksi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi saksi adanya Muhammad Rasulullah. Jadi apabila kita bersyahadat di dalam salat, kita berbohong doa iftitah tadi. Berbohong kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bohong, kata Allah. Maka tidak akan diterima Allah seluruh amal ibadah kita. Kalau sudah salat tidak diterima Allah, habis semua amal, tidak diterima Allah. Itu kita udah mati, kita sudah kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita merasa menjadi saksi lagi? 2 itu tahayat. Nah itu maka tidak ada tahayat, tidak ada syahadat, tahayat yang ada dalam salat. Syahadat waktu kita di luar salat. Di luar salat kita menyaksikan adanya Allah, adanya Muhammad Rasulullah. Maka 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau salat tidak. Salat itu siapa? Itu hanya pekerjaan Muhammad dengan Tuhannya. Hanya pengakuan Muhammad dengan Tuhan. Disebut dengan tahayat. Tahayat pengakuan Muhammad dengan Tuhan.
Maka Muhammad mengaku, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi disahut oleh Allahu Muhammadar Rasulullah. Jadi itu pengakuan Allah dengan pengakuan Muhammad. Itulah tahayat. Maka dia tidak putus kalimahnya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tahayat. Baru dinamakan salat. Nah itu. Maka Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Nah itu. Maka yang ada di situ tahayat, tidak ada syahadat. Maka ini menjadi saksi. Ini menyaksikan kalimah Allah, di sini kalimahhu, di sini kalimah Muhammad. Nah itu maka begini kita bertahayat. Sampai kepada kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah. Ah ini menyaksikan hu Muhammadar Rasulullah. Ah itu. Itu penyaknya dalil jamal ini yang menyaksikan kalimah Allah dengan kalimah Muhammad tidak bercerai. Itu dikatakan kalimah nafi isbat. Isbat mengandung nafi dan nafi mengandung isbat. Tidak bercerai antara keduanya itu. Diri Allah dengan diri Muhammad itu tidak bercerai. Nah itu. Karena Allah mengandung Muhammad dan Muhammad mengandung Allah. Itu yang menjadi kalimah la ilaha illallah. Itu isi daripada kalimah. Nah, serupa dengan takbirnya. Allahu Akbar. Nah, kan? Dia tidak putus. Kalau syahadat putus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, putus antara Allah dengan Muhammad. Itu syahadat. Itu. Nah, karena kalau di dalam syahadat ada perbedaan antara Allah dengan Muhammad. Maka dia berputus kalimahnya. Untuk pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan naik saksi aku Muhammad benar, maka putus antara Allah dengan Muhammad dan naik saksi. Itu yang memutus. Dan itu memutus. Ah itu. Jadi putusnya bagaimana? Ah itu. Diri Allah itu adalah menjadi batin Muhammad dan Muhammad itu menjadi zahir dari diri Allah. Ah ini dia kalimat syahadat. Nah itu. Jadi kalau tahayat dia esa antara Allah dengan Muhammad. Nah itu yang katakan munajat dan musyahadah perjalanan Nabi Mi'raj menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakannya dalam Al-Qur'an Masjidil Aqsa. Nah itu.